Sejak dahulu kala, manusia telah bertanya-tanya tentang asal-usul alam semesta dan keberadaan Tuhan dalam cerita penciptaan. Bayangkan sebuah waktu sebelum adanya waktu itu sendiri, ketika ketiadaan meliputi segala sesuatu. Di manakah Tuhan berada saat itu? Pertanyaan ini tidak hanya menggelitik rasa ingin tahu kita, tetapi juga menyentuh inti dari pemahaman kita tentang eksistensi, ketuhanan, dan makna hidup itu sendiri. Membahas keberadaan Tuhan sebelum segala sesuatu ada, membawa kita ke dalam perjalanan melintasi berbagai tradisi agama dan filsafat. Dari keyakinan tentang Tuhan yang kekal dalam agama-agama besar dunia, hingga spekulasi filosofis tentang entitas yang berada di luar ruang dan waktu, mari kita selami berbagai perspektif yang menawarkan jawaban atas salah satu pertanyaan paling mendasar dalam sejarah pemikiran manusia. Dalam pandangan Kristen, Tuhan dianggap sebagai entitas yang kekal dan berada di luar ruang dan waktu. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Tuhan sudah ada dan berkuasa penuh. Doktrin Kristen menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dari ketiadaan. Alkitab menyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan bahwa sebelum penciptaan, hanya ada Tuhan. Islam juga memiliki pandangan serupa mengenai Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah disebut sebagai yang awal dan yang akhir, yang menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki permulaan atau akhir. Allah ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan berada di luar konsep waktu manusia. Surah Al-Hadid ayat 3 menyatakan, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam filsafat klasik, terutama pandangan Aristoteles dan Plato, Tuhan atau Yang Maha Esa adalah entitas yang kekal dan tidak berubah. Aristoteles menyebut Tuhan sebagai penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Pertanyaan, di mana Tuhan sebelum Dia menciptakan sesuatu, sebenarnya muncul dari asumsi bahwa Tuhan adalah sosok personal yang berdampingan dengan waktu, dan berada dalam dimensi waktu itu sendiri. Seolah-olah, Tuhan dan waktu adalah dua entitas yang terpisah, dan memiliki hubungan kronologis, seperti kita memahami hubungan antara dua peristiwa di dalam waktu. Namun, dari perspektif panteisme, pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda dan mungkin lebih memuaskan. Dalam pandangan panteisme, Tuhan tidak berada di luar ruang dan waktu, sebaliknya, ruang dan waktu ada di dalam Tuhan. Ruang, waktu, dan segala keberadaan adalah bagian dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak terbatas oleh dimensi waktu yang kita kenal. Baginya, konsep sebelum dan sesudah tidak berlaku. Dalam panteisme, Tuhan adalah keberadaan yang mencakup segalanya dan segala sesuatu adalah bagian dari Tuhan. Bagi Tuhan, tidak ada istilah sebelum atau sesudah, karena segala sesuatu selalu ada dalam keberadaannya yang abadi. Alur waktu yang kita rasakan, hanyalah ilusi yang terbentuk oleh keterbatasan persepsi manusia. Kita cenderung memandang waktu sebagai linear, dengan awal dan akhir yang jelas, tetapi dalam kenyataannya, dari sudut pandang Tuhan, awal dan akhir hanyalah ilusi dari keberadaan abadi. Dengan kata lain, dari perspektif panteisme, segala sesuatu, termasuk waktu dan ruang, adalah manifestasi dari Tuhan. Tidak ada sebelum atau setelah dalam konteks ilahi, karena Tuhan adalah keberadaan itu sendiri. Tuhan adalah realitas yang mendasari segala sesuatu, dan dalam realitas ini, semua waktu dan ruang ada serentak dan bersama-sama. Pendekatan ini mengubah cara kita memahami hubungan antara Tuhan, penciptaan, dan waktu. Ketika kita berpikir tentang Tuhan sebagai keberadaan yang melampaui dan mencakup seluruh alam semesta, pertanyaan, di mana Tuhan sebelum Dia menciptakan sesuatu, menjadi tidak relevan. Karena asumsi dasar pertanyaan tersebut tidak berlaku. Tuhan tidak perlu berada dimanapun sebelum penciptaan, karena seluruh konsep sebelum dan sesudah itu sendiri, adalah bagian dari ciptaan yang ada di dalam Tuhan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mendekati pengertian tentang sifat Tuhan yang abadi dan melampaui batasan manusia.
Panteisme menawarkan pandangan yang harmonis tentang Tuhan dan alam semesta, di mana semua yang ada adalah bagian dari Tuhan, dan Tuhan adalah segala keberadaan. Untuk memahami konsep Tuhan yang menaungi waktu dan ruang, kita bisa menganalogikan Tuhan sebagai seperangkat komputer yang berisi berbagai macam film. Komputer tersebut sebenarnya sudah tahu segala isi dari ribuan film tersebut dari awal hingga akhir, tanpa harus memainkannya menggunakan aliran waktu seperti yang dialami manusia. Segala isi film itu selalu ada dan abadi dalam memori komputer tersebut, meskipun kejadian dan tokoh dalam film merasakan waktu yang linear. Lebih jauh lagi, segala keberadaan dan kompleksitas dari ribuan film tersebut, pada hakikatnya, tidak memiliki wujud fisik. Semua itu hanyalah ilusi yang dihasilkan dari alunan sinyal yang saling berinteraksi di dalam komputer. Ini mirip dengan bagaimana realitas kita, yang pada hakikatnya tersusun dari alunan energi yang saling berinteraksi, yang berasal dari sang pikiran utama, layaknya mimpi. Komputer dalam analogi ini mewakili Tuhan. Ia menampung semua informasi dari ribuan film, mengetahui setiap adegan, karakter, dan plot twist, tanpa harus menontonnya secara linear. Begitu pula Tuhan yang menampung segala sesuatu, tanpa terikat oleh urutan waktu. Film-film yang tersimpan di dalam komputer melambangkan realitas kita. Meskipun dalam film, tokoh-tokohnya merasakan waktu secara linear, dari awal hingga akhir, sebenarnya semua adegan sudah ada secara utuh dalam komputer. Demikian juga dengan realitas kita, yang kita rasakan sebagai urutan waktu, sebenarnya sudah eksis dalam keabadian di dalam Tuhan. Di dalam komputer, ribuan film tersebut hanya merupakan hasil dari alunan sinyal elektronik yang berinteraksi. Tidak ada wujud fisik dari film tersebut selain sebagai data digital. Ini mirip dengan pandangan bahwa realitas kita hanyalah ilusi yang terbentuk dari interaksi energi di bawah kendali sang pikiran utama. Segala sesuatu yang kita anggap sebagai fisik dan nyata, sebenarnya adalah bentuk-bentuk energi yang terus-menerus berinteraksi. Dalam film, karakter-karakter menjalani kehidupan mereka dalam urutan waktu yang linear, tetapi bagi komputer atau Tuhan, semua waktu ada serentak. Ini mengajarkan kita bahwa waktu hanya merupakan ilusi dari persepsi kita. Bagi Tuhan, segala sesuatu, beserta segala probabilitas skenario dalam multiverse yang tak terhingga, sudah ada dan selalu ada dalam keabadian. Sama seperti film di dalam komputer yang tidak memiliki bentuk fisik, melainkan merupakan hasil interaksi sinyal, realitas kita juga hasil dari interaksi energi. Fisika kuantum mendukung gagasan bahwa pada tingkat fundamental, materi adalah ilusi dari alunan energi. Jika kita menerima bahwa realitas kita adalah hasil dari energi yang diatur oleh sang pikiran utama, maka segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari pikiran Tuhan. Seperti dalam mimpi, di mana berbagai peristiwa dan tokoh muncul dari pikiran kita, demikian juga alam semesta dan semua isinya muncul dari pikiran Tuhan. Dengan melihat realitas dari perspektif ini, kita bisa lebih memahami konsep ketuhanan yang melampaui batasan-batasan manusiawi, serta menyadari bahwa keberadaan kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan abadi. Meskipun analogi film dalam komputer membantu kita memahami konsep ketuhanan yang melampaui waktu, penting untuk memperluas pemahaman kita tentang takdir dan realitas. Realitas di dalam Tuhan lebih kompleks daripada film yang hanya memiliki satu alur cerita. Untuk menggambarkan ini, kita bisa menggunakan analogi program simulasi atau video game dengan alur bercabang. Dalam konteks ini, segala skenario dan probabilitas realitas ada dan eksis dalam jumlah tak terhingga di dalam Tuhan. Program simulasi atau video game memiliki berbagai jalur cerita dan alur bercabang berdasarkan pilihan pemain. Setiap keputusan kecil yang diambil oleh pemain dapat mengubah jalannya cerita, menciptakan berbagai kemungkinan hasil yang berbeda. Demikian pula, realitas di dalam Tuhan mencakup segala kemungkinan skenario yang dapat terjadi.
Konsep butterfly effect menyatakan bahwa perubahan kecil dalam suatu sistem dapat menyebabkan perbedaan besar dalam hasil akhirnya. Dalam konteks simulasi, tindakan sederhana seperti memilih jalan yang berbeda dalam permainan bisa mengubah keseluruhan cerita. Ini mirip dengan bagaimana setiap tindakan dan keputusan dalam hidup kita bisa mempengaruhi masa depan dengan cara yang kompleks dan tak terduga. Semua skenario yang mungkin ini sudah ada dalam pikiran Tuhan. Dengan memahami realitas sebagai simulasi bercabang, kita menyadari bahwa takdir tidaklah satu alur yang mutlak. Ada banyak jalur yang bisa diambil, dan setiap jalur memiliki konsekuensi dan hasil yang berbeda. Pemain memiliki kebebasan untuk membuat pilihan yang akan mempengaruhi alur cerita. Demikian pula, manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan dalam hidup mereka. Setiap keputusan membawa kita ke skenario yang berbeda. Namun, bagi sang pikiran utama, semua jalur ini sudah eksis dan abadi, dan dia menampung semua kemungkinan yang ada. Realitas tidaklah linier dan sederhana. Sebaliknya, ia terdiri dari jaringan kemungkinan yang sangat kompleks. Setiap keputusan kecil dapat memiliki dampak besar, menciptakan realitas dalam jumlah tak terhingga. Ini menggambarkan betapa rumitnya rencana Tuhan dan bagaimana segala sesuatu saling berhubungan. Di dalam Tuhan, semua skenario dan kemungkinan sudah ada dan abadi. Tidak ada satu jalur yang pasti, semua kemungkinan eksis secara simultan. Tuhan menampung setiap kemungkinan hasil dari setiap tindakan dan keputusan, serta bagaimana semua hal ini saling berinteraksi untuk membentuk realitas yang tak terhingga. Dengan menggunakan analogi program simulasi, kita bisa memahami bahwa realitas di dalam Tuhan jauh lebih kompleks daripada satu alur cerita yang linier. Segala skenario dan probabilitas ada dalam jumlah tak terhingga, dan semua ini sudah eksis di dalam Tuhan. Meskipun kita merasakan waktu dan takdir sebagai sesuatu yang linier dan definitif, kenyataannya adalah bahwa setiap tindakan kita menciptakan cabang baru dalam realitas yang tak terhingga. Semua kemungkinan takdir ini sudah ada di dalam sang pikiran utama.